hari yang penuh keberkahan bersama kami Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat pagi dimanapun Anda berada. Hari ini Mutiara Pagi kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Angga Prastia. Dan dengan tema atau topik pagi hari ini, nila setitik rusak susu sebelanga. Bersama narasumber yang sudah hadir pagi hari ini ada Ustadz Nasuha Faqih, SAG MESY, selaku penyuluh agama Bimas Islam Kementerian Agama Kota Cirebon dan sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya masih dikenali ya, ini Mas Angga ya. Alhamdulillah. Padahal kita jarang ya bertemu. Baru ya. ketemu malah. Udah pernah? Oh, udah pernah ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu penjelasan tentang tema atau topik pagi ini, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya bersama Mas Angga Prasetya dan bersama kru RRI serta para pendengar dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan lebih-lebih kita mendapatkan nikmatan yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Salawat ma'assalam, semoga kita teraturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 19 November 2025, mengangkat tema tentang salah satu peribahasa, yakni nila setitik rusak susu sebelanga. Tema ini saya angkat berkaitan dengan masalah waris tentunya, karena di antara ayat Al-Quran sebagai punishment ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu ada pada surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat ataupun ingkar atas ketentuan-ketentuan Allah yang telah berikan yang ada pada Al-Quran, tentunya ketentuan masalah waris ya, bermaksiat itu ya, dan melampaui batas
wa yata'adda hududahu. Sebetulnya si A dapat 1, pengen dapat 2 dan seterusnya. Yudkhilhu naron khalidan fiha. Niscaya Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka khalidan fiha, selamanya. Walahu adzabum muhin, dan mendapatkan siksa yang menghinakan. Ayat ini tentunya kita memberikan pekeling bahasa Jawanya sebagai warning dalam bahasa kerennya, dan kita lebih hati-hati dalam menyikapi tentunya tentang harta peninggalan dari keluarga kita, bukan dari harta orang lain, bukan dari peninggalan harta keluarga kita. Salah satu di antaranya contoh orang tua, ayah meninggal dunia atau ibu meninggal dunia, walaupun itu milik ayah kita, kita sebagai anak, walaupun itu milik ibu kita, walaupun kita sebagai anak, kalau cara mendapatkan harta waris itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diancam oleh Allah. Ancaman Allah bukan main-main, bukan masalah dosa, tapi kalau masalah waris adalah yudkhilhu naron khalidan, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Ya mungkin ini ayat ini tentunya di akhirat nanti, tapi di dunia akan terasa ketika kita melanggar syariat, salah satunya masalah waris tentunya ya. Kita tidak melebar kepada masalah yang lain, supaya kita hati-hati ini. Karena yang namanya waris itu kan masalah harta. Akibat waris, akibat harta, khawatir kita gelap mata. Ini yang jadi catatan ini. Walaupun itu dari orang tua kita ataupun keluarga kita yang lainnya yang meninggal dunia, hati-hati. Selain dari orang tua kita ada kan, yakni ketika orang yang meninggalnya tidak punya anak kan gitu. Kemudian semua aset hartanya dikuasai oleh saudara-saudara kandungnya. Istrinya tidak dapat sama sekali, bahkan diusir dari rumah suaminya. Itu tidak sedikit, banyak ini. Maka kita hati-hati, jangan sampai walaupun yang dinikmati ataupun yang kita kuasai tidak seberapa, tapi akibatnya di dunia akan terasa tidak berkah hartanya. Sementara kita hidup di dunia berapa lama sih kan gitu. Yang paling lama adalah di akhirat. Ini harus perlu kita hati-hati, harus kita waspada dalam hal ini. Jangan gara-gara waris menjadi masalah. Walaupun ujian kita kan jelas ya. Ujian kita ini, kata ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ sebagai sejuta umat, kita ini hati-hati di antara cobaan kita, harta, tahta, wanita, kan gitu. Ujian kita ini harta, ini hati-hati. Walaupun milik orang tua kita, walaupun milik saudara kandung kita, kalau tidak sesuai dengan penghakannya, cara mendapatkannya tidak sesuai, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Maka dalam peribahasa mengatakan, nila setitik, rusak susu sebelanga. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih hati-hati dalam hal mendapatkan harta. Karena kalau kita punya harta, pertanyaannya ada dua. Dari mana engkau dapatkan dan akan dibelanjakan kemana harta itu? Utama dari mana engkau dapatkan ini? Walaupun benar milik kita, milik keluarga kita, tapi caranya salah, naudzubillah, tidak berkah. Dan itu dibuktikan berbagai macam kenyataan, kejadian di masyarakat kita. Bukan omong-omong kita bicara ini. Maka orang yang tidak merugi itu saling nasihat dan menasihati dalam kebaikan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita semua, terutama saya, memberikan share kaitan ini. Bukan saya mengajari, bukan kita menguguri, tapi saling mengingatkan. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi dengan tajuk tema tiap hari Rabu masalah waris ini untuk menjaga keselamatan kita semua. Karena harta ini
kalau bukan haknya akan menjadi masalah besar. Nila setitik walaupun tidak seberapa, nilai itu bisa dikatakan racun atau apalah ya. Kemudian kita punya susu gitu loh, 1 gelas, kemudian ada keteplakan ataupun apa istilahnya itu tetesan nila ataupun racun ataupun istilah najis katakanlah. Kemudian yang tadinya baik susu itu, banyak nabati, protein nabati dan seterusnya, akan menjadi masalah gitu loh. Setitik saja, tetes atau 2 tetes akan mengalahkan 1 gelas. Ini sama harta yang kita dapatkan atau harta yang Allah takdirkan selain waris banyak sumpama ini. Ketika gara-gara masalah harta milik orang tua, bukan haknya yang kita dapatkan kemudian kita dapatkan, jangan sampai kita terjadi demikian. Konkretnya kaitannya dengan masalah harta orang tua, terutama di masyarakat itu antara anak laki dan anak perempuan. Kalau merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 kan jelas, paling terdepan malah. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Kesimpulannya ketika orang meninggal dunia, taruhlah orang tuanya, kemudian anaknya ada laki, ada perempuan, berlaku 2/1. Ini ayatnya terdepan. Ini yang jadi persoalan di masyarakat ini. Ini tidak adil lah atau yang lainnya kalimatnya itu. Apalagi sekarang tidak ada istilah 2/1. Sudah umum di mana-mana itu dibagi rata. Nah, ini persoalannya ini. Sudah menjadi opini publik, sudah menjadi ibaratnya kebiasaan. Maka salah tapi kaprah. Salah tapi sudah umum di mana-mana, dibagi rata antara anak laki dan anak perempuan. Nah, ketika anak laki-laki haknya dapat 2, kemudian disamaratakan kepada anak perempuan, tentunya kan anak laki-laki kan tidak terima. Aturan kan bukan begini gitu loh. Mending kalau anak lakinya 1, anak perempuannya 2. Tapi kalau anak lakinya 2, kemudian ada salah satu anak lakinya, udahlah dibagi rata sajalah. Mungkin anak laki yang pertama tidak ada masalah, yang punya inisiasi dibagi rata. Tapi ingat, anak yang kedua laki-laki ini apakah nerima gitu loh. Karena kita sadari ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak yang 2-nya tidak terima, kan menjadi masalah. Karena dalamnya lautan bisa kita selami, tapi dalamnya hati seseorang bisakah kita ketahui? Nah, ini yang perlu problem ini. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tapi bukan haknya menjadi bumerang bagi diri kita pribadi khususnya. Karena ini ada ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari harta itu milik siapa sebenarnya. Hakikatnya harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, hanya dapat amanah saja. Kalau dapat amanah, hati-hati, sudah ada aturannya gitu lah. Dan kita sadari betul bahwa kalimat tadi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain itu ada dalam Al-Qur'an. Tepatnya surat An-Nisa ayat 14. Ayat 11 maksudnya. Kalau masalah ancamnya ayat 14 tadi. Kita sadari itu dari Al-Qur'an. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, jelas sekali itu. Jangan gara-gara harta menjadi gelap mata. Kita kembali kepada Al-Quran. Ayo bersama-sama. Ingat, di dunia tidak selamanya. Sebentar kok. Kalaupun kita menguasai semua harta milik orang tua, sumpama, kita kaya, sumpama, apakah kekayaan dari orang tua itu akan dibawa kalau kita meninggal dunia? Ataupun akan tenang dalam kehidupan di dunia ini? Padahal di situ ada hak-hak dari orang lain, dari ahli waris yang lain. Itu kaitannya dengan masalah orang tua ke anak. Dan tidak sedikit pula ketika suami istri tidak punya anak, kemudian meninggal si suaminya. Ini kenyataan banyak ya. Kemudian istrinya diusir dari rumahnya.
dengan alasan tidak punya anak. Padahal kita ketahui bahwa harta yang didapat setelah menikah itu ada ikut andil dari istrinya. Itu. Ketika andil dari istrinya dengan suami selama menikah kurang lebih 30 tahun, tentunya itu bukan waktu yang tidak waktu sempit, tapi waktu lama. Di situ ada hak milik suami dan ada hak milik istri. Walaupun seandainya rumah itu pemberian dari orang tuanya suami, tapi ada harta-harta lain, di mana harta lain itu didapat setelah menikah, karena menikah sudah 30 tahun. Disitulah ada istilah harta bersama dan ada harta bawaan. Ketika harta bersama selama 30 tahun, itu hak separuh milik istri. Jangan-jangan gara-gara masalah tidak punya anak lalu diusir. Ini banyak kejadiannya ini. Apalagi di samping harta bersama itu, separuh harta bersama dan harta bawaan milik suami dibagi waris. Istri dapat hak waris. Salah satu mewarisi atau saling mewarisi itu ada dua, karena sebab pernikahan dan sebab keturunan. Ini yang paling utama, sebab pernikahan. Orang yang terdekat dengan suami siapa? Apakah saudara kandungnya? Apakah istri? Justru istri yang paling terdekat itu. Sakitnya suami diurus oleh istri. Kalau saudara, ketika saudara sakit, paling nengok berapa hari? Paling masalah jam ya, 1-3 jam dan seterusnya. Tapi peran istri yang sangat luar biasa. Nah, malah banyak kejadiannya. Mohon maaf ini, kita mewarning kita kalau sudah punya saudara kemudian tidak punya anak, ingat ini ada hak milik istrinya. Itulah. Jangan sampai gara-gara akibat dari itu menjadi gelap mata dan dengan alasan yang tidak tepat tidak punya anak, kamu tidak dapat ini. Jangan. Karena kita ini harus, keinginan kita bersama-sama ingin selamat di dunia juga selamat di akhirat. Karena yudkhilhu naron khalidan fiha, ini di dunianya tidak berkah ini. Tidak berkah ini maksudnya nilai setitik tadi tidak seberapa sih. Harta kita banyak sumpama bukan dari warisan awalnya. Tapi karena menguasai ataupun mendapatkan tidak sesuai dengan Al-Quran, maka menjadi bumeranglah dari harta yang kita miliki. Mari kita sadari bersama. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini saling nasihat dan menasihati sehingga kita tidak rugi. Mari kita bersama-sama untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Angga Prasetya. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha atas pemaparannya dan beberapa poin tadi sangat penting dan sangat clear dan tentunya benar-benar relevan dengan tema atau topik pagi hari ini, yaitu nilai titik rusak susu sebelanga. Sudah ada yang masuk melalui line telepon, saya angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo dari Subang. Baik, silakan Pak Kasmo pertanyaannya. Alhamdulillah, Bung Angga RRI cerah di Subang. Alhamdulillah. Luar biasa RRI Cirebon. Aduh, mengalahkan radio-radio swasta. Betul, ini hal segitu RRI jadi terikrama. Jadi ada yang media yang paling besar, RRI lebih besar gitu udaranya. Ya segitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasa mendengar paparan masalah waris, masih hadapan yang paling susah diaturnya, apalagi masa sekarang yang akan datang. Aduh, luar biasa. Harapan orang tua mau beres ke depannya negara bangsa Indonesia ini, tapi mudah-mudahan anak mudanya harus mengikuti apa yang dibicarakan apa Ustadz dari RRI ini, sebetulnya gitu. Yang tanyakan Pak Ustadz, sesudah hibah masih ada barang peninggalan. Nah ini bagaimana? Tapi hibahnya enggak sama. Ada biasa, ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Nah, bagaimana udah meninggal semua, ibunya, bapaknya,
Nah ini bila masalah bagi nggak sama gitu. Bagaimana pengaturan masalah ada peninggalan sisa hibah itu sudah pada meninggal Baik. ibu bapaknya. Baik. Ya, segitu aja Pak Ustaz. Siap. Ya, dengan Anda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang, pertanyaan apa sudah berhasil ditangkap Pak Ustaz? Bisa. Silahkan. Satu lagi barangkali ada? Nggak ada? Sementara baru Pak Kasmo yang masuk. Oke, terima kasih Bapak Kasmo di Subang. Semoga sehat selalu sehingga bersama kita tiap hari, terutama bulan hari Rabu. Tentang mengenai hibah ini benar juga. Ini orang tua sakit sayangnya kepada anak sebelum meninggalnya sudah menghibahkan sebagiannya. Namanya karakter anak beda-beda juga. Anak yang pujar-pujar baik, anak yang minta-minta gitu. Ketika anak minta pasti orang tua dikasih kan. Pengasihan orang tua kepada anak kadang-kadang tidak sepengetahuan anak yang lain. Atau sebaliknya, orang tua sayang kepada anak kemudian memberi hibah kepada anak yang lain tidak sepengetahuan anak yang lain. Nah, di situ. Nah, akibatnya setelah itu selesai, orang tua taruhlah meninggal dunia. Ini banyak. Saya 3 kali mengalami demikian. Ada masalah menyampaikan pada saya. Saya tidak menyebut siapa dan di mana. Orang tua walaupun sama juga ada problem. Problemnya apa? Ini harta yang dapat dari orang tua waktu hidup. Ini dapat sedikit. Kakak saya itu dapat banyak itu loh. Tadi kan tidak seimbang tadi kan. Walaupun seimbang awalnya, tapi 10 tahun kemudian nilainya harganya beda ternyata. Ini saya sudah pernah sampaikan. Anak ada 5 itu loh. Saya tidak siapa ya, ini penting ini masalahnya. Karena tidak omon-omon nyata. Ada anak yang di luar kota, ada anak di kota Cirebon lah katakanlah. Waktu pemberian itu nilainya sama, bahkan lebih murah di daerah luar kota Cirebon. Itu. Tapi belum ada penataan ruang kota di sana. 10 tahun kemudian harganya dulu murah di luar kota Cirebon. Sebut saja di Jogja itu ya, ini tidak disebut siapa tapi hanya tempat saja sebagai perbandingan ya. Di Cirebon harganya itu 500 juta, di sana 300 juta. Tapi di Jogja itu di tempat yang tidak ramai. Nah, 10 tahun berikutnya ternyata dijadikan sebagai kota metropolitan. Kan penataan kota di sana udah beda datang. Di sana awalnya 300 menjadi miliar, 2 miliar. Di sini tetap masih 500 juta. Ini problem. Walaupun awalnya masih murah, tapi sekarang lebih. Akibatnya itu menjadi masalah. Maka ketika harta-harta sudah diberikan kepada anak ada sisa. Nah, ini pilihannya ada 2 kata saya. Ini sebagai solusinya. Apakah harta-harta yang diberikan dari orang tua akibat dari muncul ketidaksamaan itu supaya tidak ada problem, udahlah diputihkan semua. Artinya harta-harta milik orang tua itu seakan-akan belum memberi gitu loh. Nah, ditambah dengan harta-harta yang masih sisa gitu loh. Diputihkan semua. Nanti baru bagi waris dengan prinsip 2:1. Kalau ini tidak setuju, oke. Alternatif yang keduanya adalah biarlah yang sudah orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, sisanya ini yang dibagi waris. 2 opsi ini mana yang pilih? Karena tujuannya juga kita tidak ribut gitu loh. Maka pernah saya menyiapkan dalam materi di RE Cirebon juga adalah hidup harmonis dengan waris. Nah, sebelum bagi waris kan ribut dulu kan? Setelah bagi waris, alhamdulillah, rangkulan dan saling maafkan. Itu kejadian juga banyak, gitu, alhamdulillah. Akibat dari tidak bagi waris ataupun keegosentrisan dari masing-masing anak dengan yang lain, akhirnya tidak waris kan tidak jauh. Silaturahim putus. Nah, setelah bagi waris, alhamdulillah. Karena kita semuanya harus mengedukasi, harus mengadvokasi semua. Dari ahli waris satu dengan ahli waris lain. Toh namanya waris kata saya. Ibarat barang nemu lah gitu loh. Artinya yang capek siapa? Apakah saya atau kita sebagai ahli waris ataupun orang tua? Ini kita harus garis bawahi ini. Yang capek itu adalah orang tua gitu loh. Maka kalau kita ingin berkah hidupnya dan kita tetap
menjaga kerukunan, keharmonisan dalam keluarga, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, supaya kita di alam barzah tenang, di dunia kita tenang, di akhirat nanti selamat. Itu harapan kita semua gitu loh. Jadi kesimpulannya, ketika sudah beri hibah kepada anak-anak, kemudian ada sisa dari nining orang tua, itu ada dua opsi. Apakah sudah biarkan yang hibah dari orang tua dilanjut dan hanya dibagi hanya bagian yang sisa saja, walaupun salah orang tua memberi hibah lebih banyak daripada waris kadang-kadang itu loh, bahkan hampir sebagian hibah semua, tidak ada sama sekali harta peninggalannya. Baik. Itu silakan kalau nggak ada yang mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Pak Kasmo tadi, karena memang kecenderungan orang tua melibatkan perasaan ketika membagi memberi memberi hartanya itu tidak bisa terelakkan ya Pak Iya, Ustadz ya. Baik, sudah ada juga yang masuk melalui telepon, saya sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Angga Prasetya dengan Bu Indra di Pelayangan. Halo, Cirebon Timur. selamat pagi Bu Indra. Kabupaten Selamat Cirebon. pagi juga. Waduh, si kumis tipis yang Siap. selalu Mas Angga. tampil menyegarkan. Alhamdulillah. Ngolok. Terima kasih Bu Iya, Indra. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat, dan di masa lansia ini mencermati apa yang terjadi dalam masyarakat ya, Bung Angga dan Pak Ustadz. Sepertinya masyarakat kita ini sudah demikian belajar untuk mempelajari segala ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, dan pinter-pinter sekarang. Iya, betul. Juga selalu mendengarkan kajian-kajian, apakah di RRI, di televisi, maupun dalam masyarakat sehari-hari. Wah, asik-asik. Jadi sepertinya semua juga ingin melaksanakan apa yang oleh Allah disukai dan menjauhi apa yang oleh Allah tidak disenangi. Jadi jarang terdengar pertikaian apalagi mengenai waris ini. Kalau ada satu dua itu ya memang namanya manusia, ada saja. Tapi kelihatannya sebagian besar ini sudah mau untuk menjalankan, sudah ingin, bahkan banyak orang yang berbuat baik, apalagi di seluruh dunia ini orang-orang yang punya penghasilan miliaran ya. Ada siapa itu pemain Real Madrid yang dulunya seminggu berpenghasilan 7 miliar, udah pensiun juga tetap menjaga hartanya untuk digunakan dalam kebaikan. Nah, bagaimana Pak Ustadz mengenai fenomena masyarakat kita sekarang ini? Ya Bung Angga, Ya Bu Indra. kelihatannya di masyarakat juga di RRI, waduh, lebih banyak orang yang baik-baik daripada Amin. yang merupakan nilai dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Pelayangan ya. Pak Ustadz, sudah ada juga yang masuk melalui saluran WhatsApp. Saya akan baca terlebih dahulu ya sekalian ya Pak Ustadz ya. Ibu Reni di Plumbon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, senang bertemu kembali di udara. Pak Ustadz mau bertanya, jika ada anak yang mengambil warisan orang tua seenaknya sendiri dan tidak mendengarkan masukan dari orang lain atau dari saudara,
Pertanyaannya, adakah ayatnya atau suratnya dalam Al-Quran bahwa yang demikian itu bisa masuk neraka? Kemudian kalau ada surat apa, mohon jawabannya dan terima kasih. Mas Angganya juga semoga sehat terus, amin. Terima kasih Bu Reni, pertanyaannya silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur dan Bunda Reni Pelumbon di Cirebon Barat berarti ya. Kaitannya dan masalah Bunda Indra, emang sekarang sudah zaman canggih semua, orang pintar semua, saya akui loh. Apalagi ketika seandainya pintar ditambah lagi kepintaran lagi, ketika persoalan apa kan Google Map, apa Google ya, nanya kepada Google, atau sekarang ada apa AI apa tuh Mas, AI ya. AI kan apapun pasti, saya pernah ya, nanya kepada AI itu, luar biasa, dulu itu langsung sampai lebih dari 2 baris katakan, 2 halaman kalau kita di print itu loh. AI itu ya tidak diragukan lagi lah, zaman sekarang pintar-pintar semua. Tapi kepintaran ini harus kita dasari dengan keimanan, itu yang paling utama. Jangan gara-gara kepintaran kita lepas dari iman gitu loh. Ini bicara masalah waris terutama nih ya, karena ketika gara-gara waris ini kemudian kita tidak menjalankannya, ini sama seperti kekufuran dari ayat waris gitu loh. Karena sebabnya apa? Waris ini salah satu syariat Allah, kemudian kita tidak menjalankan ketentuan Allah itu, tentunya Allah akan memberikan punishment tadi. Ini ada hubungannya dengan Bu Reni juga. Akibatnya orang yang mengambil hak milik ahli waris yang lain, nah kemudian dia akan diancam kan? Di mana ayatnya gitu loh? Ayatnya itu surat An-Nisa ayat 14. Ayat adalah wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Sebelum ayat 14, ayat 13-nya itu tentang reward. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul azim. Jadi punishment rewardnya masalah waris itu ada pada Al-Quran semua. Dan sebelum reward dan punishment, ayat sebelumnya 11-12 itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Salah satu ketentuan Allah itu kalau laki perempuan 2:1. Ketika anak perempuan tunggal dapat setengah. Ketika anak perempuan semua tidak ada anak laki-laki 2/3. Ketika anaknya itu laki perempuan 2:1. Itu jelas semua dalam Al-Quran. 11-12 ayat 13-nya janji Allah yudkhilhu jannah, di dunianya akan berkah, walaupun perempuan dapat sedikit menerima, tidak mengkufuri ayat ini kemudian menerima, itu akan berkah, akan bertambah nilai walaupun dapat sedikit, tapi nilainya Allah menghendaki dapat sedikit kemudian berkah, jadikan modal usaha luar biasa. Tapi ketika mengkufuri ayat waris, tidak menjalankan ayat waris ini, ya, maka resikonya adalah yudkhilhu naron khalidan. Yudkhil naron khalidan ini dimaknani di dunianya itu nila setitik, rusak susu sebelanga. Tapi kalau masalah keberkahan, al barakatu hiya ziyadatul khair gitu loh. Keberkahan akan bertambah nilai lebih dan lebih. Tapi ketika kita tidak menjalankan yudkhilhu naronnya, dimaknani di dunianya nila setitik, rusak susu sebelanga. Jadi itu ayat tentang mengenai masalah waris punishment-nya. Adapun kalau kita ini pintar semua, iya saya tidak memungkiri semua pintar semua. Bahkan masalah waris mah ada semua dalam TikTok, dalam YouTube-nya juga ada gitu loh. Mohon maaf, bukan saya sendiri banyak menyampaikan, tapi kesadaran itu susah membangunnya. Tentang mengenai ini hak milik siapa, ini hak milik siapa, susah membangunnya. Maka kesimpulan saya juga masalah waris, membagi waris mudah. Yang paling susah adalah menyadarkan semua ahli waris. Sebabnya apa? Kalau masalah waris hubungannya dengan harta. Akibatnya gelap mata. Ini yang kita harus perhatikan. Dan ternyata ujian Allah pun tidak satu, banyak. Salah satunya adalah harta, takhta, wanita. Harta kan ujian bukan? Ujian loh. Terutama bagaimana cara mendapatkannya. Walaupun milik orang tua, walaupun milik saudara kita,
Kalau tidak benar dalam caranya, itu menjadi benalu bagi diri kita. Nila setitik rusak susu sebelah, berarti benalu dong. Baik. Itu loh, demikian. Ya, mudah-mudahan pertanyaan dari Ibu Indra dan juga Ibu Reni bisa terjawab ya dengan jawaban Pak Ustadz Nasuha barusan. Dan sudah ada lagi yang masuk melalui saluran WhatsApp. Pak Ustadz, saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Roy dari Majalengka. Pak Kiai, bagi warisan itu kenapa bikin sengsara? Malah jadi hidupnya ngontrak, tidak punya tempat tinggal, Ya Allah, bayar tiap bulan ke orang lain jadinya. Silahkan. Oke. Mungkin, mohon maaf, ya kita bukan suudzon ya, husnuzon ya. Mungkin dalam mendapatkan haknya tidak sesuai. Tidak sesuai itu akibatnya demikian. Itu banyak kejadian itu. Maka kita harus introspeksi diri kalau terjadi emang demikian. Dari mana asal harta itu? Kalau itu warisan dari orang tua, caranya benar apa tidak? Jadi bukan berarti warisan menjadi tidak berkah, tidak, tergantung. Tergantung cara mendapatkannya. Emang kalau warisan dari milik orang tua kan, orang tua meninggal dunia, akibat tidak sesuai dengan syar'i tadi, itu menjadi malapetaka, itu menjadi ngontrak dan seterusnya, harta banyak, itu banyak sekali kejadiannya ini. Kalau emang benar sebelum kita mendapatkan caranya tidak benar, menguasai milik saudaranya, saudara tidak diberi gitu loh. Harta-harta yang ada tadi itu sudah habis. Akibatnya kan ngontrak, akibatnya kan susah kan. Maka inilah pembuktian benar nilai setitik rusak susu sebelah. Jangan sampai terjadi gitu. Kalaupun terjadi dan itu sudah dirasakan, ya kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Paling tidak saudara-saudara kita masih hidup dan tidak mendapatkan hak walaupun habis, ya kita harus menyampaikan apa adanya kepada saudara yang tidak dapat itu. Karena ketika ada saudara tidak dapat, tentunya mereka dizolimi kan. Orang yang dizolimi itu doanya luar biasa gitu loh. Luar biasa. Seperti kasus sekarang ini, saya tidak sebut siapa dan di mana. Ketika meninggal dunia suami, ini istri sambungnya. Kemudian istri sambung tidak mendapatkan hak akibat dari halang-halang oleh anak-anak kandungnya. Kata istri yang tidak dapat hak itu sudah mengucapkan, kalau emang saya tidak dapat, lihat kenyataannya gitu loh. Sampai gitu loh. Karena dia dizolimi, dikuasai oleh anak kandungnya. Ini orang tua sambungnya. Padahal tadi sampaikan akibat dari saling mewarisi karena sebab pernikahan. Ini istri yang sah gitu loh. Kemudian dia tidak dapat dari warisan milik suaminya. Di situ suami itu adalah harta bawaan sebetulnya. Tapi tetap walaupun harta bawaan, istri dapat hak waris. Kalau seandainya suami dari istri yang pertama meninggalnya punya harta banyak, itu kemudian sudah selesai bagi warisan milik istri yang pertama, kemudian nikah lagi dari istri kedua, harta-harta milik suami itu namanya harta bawaan, bukan harta bersama. Tapi harta bawaan ini istri hanya dapat 1/8. Anak-anaknya banyak loh, 7/8 padahal. 1/8-nya karena tidak dapat akibat dikuasai oleh anak, ini menjadi nila nih. Sedikit apa banyak ini 1/8 ini? Sedikit. Seandainya 1 miliar, berapa 1 miliar 1/8? Hanya 125 juta. Sisanya 7/8 adalah 875 juta. Akan dicoba. Akibat dari tidak diberikan 125 juta ini menjadi benalu loh. Menjadi nila. Itu jangan sampai terjadi. Ini nyata ini. Ini sedang saya negosiasi dengan anaknya sama umpamannya. Saya tidak sebut siapa ya ini. Ini karena ini privasi masalah. Tapi itu nyata dalam masyarakat ini. Tapi kita jangan terjadi, jangan seperti inilah gitu loh. Ya. Dan saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana hubungan suami dan istri itu memang seringnya memang pada kenyataannya lebih penting dan lebih dekat dibandingkan saudara kandung ya, karena yang ada setiap waktu untuk merasakan sedih, senang dan lain sebagainya sampai Suami sakit istri adalah suami dan istri ya Pak. Karena susah senang bersama. Baik.
sudah ada lagi yang masuk melalui saluran WhatsApp tapi di luar tema. Jadi saya Boleh. akan ajak terlebih dahulu pendengar yang saat ini sudah bergabung sejak tadi namun belum sempat memberikan pertanyaannya. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui saluran WhatsApp di 0813 2495 1935 atau bisa melalui sambungan telepon kami di 8493259 dan juga bisa melalui sambungan telepon di 486374 atau pendengar Anda juga bisa langsung menyampaikan pertanyaan Anda atau komentar Anda melalui kolom komentar kami di live YouTube kami di RRI Cirebon. Saya bacakan terlebih dahulu yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Angga dan juga Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya di luar tema, mohon dijelaskan niat sholat taubat dan awabin berapa rakaat masing-masing. Terima kasih Mas Angga dan juga Pak Ustadz. Iya. Iya, sholat taubat nawaitu sunnat taubat lillahi ta'ala. Allahu Akbar, gampang. Itulah. Ya, sholat awabin juga sama demikian. Masing-masing sedikitnya 2 rakaat. Itulah. Kalau mau nambah ya mangga 2 rakaat berikutnya kan gitu. Ya, ini taubat kan sebelum kita meninggal ada kesempatan untuk taubat. Sebelum kita nafas dalam tenggorokan masih diterima taubatnya. Istaghfir malam yughfir. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah selagi napas belum sampai ke tenggorokan. Sebelum kita istighfar maka bisa melalui sholat taubat dulu. Itu. Baik, mudah-mudahan menjawab ya, dan sambil menantikan pendengar yang lain menyampaikan pertanyaan ataupun komentarnya Pak Ustadz, saya tertarik juga tadi kita coba kaitkan dengan nilas titik rusak susu sebelanga ya, Pak Ustadz ya. Jika orang tua itu mungkin bisa diartikan memberikan nilainya itu dari sekian banyak kebaikan yang sudah diberikan kepada anak, tapi ketika urusan warisan malah mengakibatkan perselisihan ya. Nah, kalau dari sisi penerima waris itu yang seperti apa yang bisa dikatakan nilai Pak Ustadz? Orang tua sayang kepada anak dengan peribahasa kasih sayang orang tua sepanjang masa. Itu belum titik loh, masih koma. Apa lanjutannya Mas Angga? Kasih sayang anak orang tua hanya sepanjang gala. Akibat orang tua sayang kepada anak, semuanya dihibahkan semua kepada anak-anaknya. Kan menjadi bumerang akibatnya. Itu banyak kejadiannya itu loh. Orang tua sayang dan dibagi rata juga gitu loh. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Maka bagaimana cara menyelamatkan orang tua karena salah? Maka kita sebagai anak bisakah untuk rekonstruksi? Artinya kembali, walaupun orang tua sudah memberikan melalui hibah sebelum orang tua meninggal dunia dengan berbagai macam alasan. Alasannya khawatir kalau saya meninggalnya belum bagi waris, nanti warisan ribut. Itu alasannya banyak. Yang kedua, masa anak laki anak saya, anak perempuan anak saya, kok dibeda-bedakan gitu loh. Malah yang paling banyak menghabiskan uang milik saya, kata orang tua, anak laki-laki ternyata. Iya kan? Ya, minta ini. Ketika saya nanti meninggal dunia, kok masih banyak anak perempuan gitu loh. Dan ada juga alasan ketika saya sakit, kata orang tua, siapa yang ngurus? Anak perempuan kan gitu loh. Ini alasan asal orang tua ini menjadi polemik akibatnya. Khawatir akibatnya, udahlah khawatir ribut, udahlah dibagi rata aja. Saya masih hidup, kata gitu orang tua. Ya. Dan sepertinya jika saya atau pendengar lain coba mempertanyakan soal 2:1 ini, kita akan masuk ke tema yang lain ya Pak Ustadz, dan akan lebih panjang lagi. Nanti sudah saya sampaikan juga, nanti kapan diulang lagi Bapak. Baik, dan mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Ustadz, terkait tadi sempat disampaikan oleh Ustadz bahwa harta yang tidak berkah itu bisa menjadi nila bagi keluarga, entah itu pemilik waris dan penerima waris ya. Itu apakah sebenarnya bisa harta yang tidak berkah ini bercampur dengan harta yang mungkin berkah? Nah, cara untuk bisa benar-benar memisahkan atau lepas dari mudorot dari si harta yang tidak berkah ini di warisan itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, contoh sebelum dapat warisan dia kaya sebetulnya sih. Kan haknya sebetulnya kan.
ketika dapat warisan dari orang tuanya tidak sesuai syariah, tidak sesuai 2:1 kalau tersalah perempuan, ini menjadi nila. Akibatnya tercampur dengan harta-harta yang miliknya sendiri. Itu menjadi hilang semua. Bisa melalui penipuan. Allah bisa saja kan menghendaki demikian kan? Allah mudah nggak ketika mengambil harta kita? Terjadilah kebakaran. Bisa nggak kira-kira Allah menyampaikan mengambil harta kita? Dan tidak sedikit ketika harta tidak seberapa yang kita terima, kemudian hancur semuanya, bisa melalui sakit. Kalau sakit berkepanjangan, habis nggak hartanya? Banyak skenario Allah yang mengambil harta milik kita akibat dari serakah kita, gitu loh. Serakah enggak? Dia tidak memberikan kepada kakak adiknya, dikuasai semua milik orang tua. Nah, ini menjadi masalah nanti, gitu loh. Karena hakikatnya harta milik siapa sebetulnya? Allah, kan gitu loh. Betul. Karena Allah memberikan kita bisa melalui jual beli, bisa melalui hibah, bisa melalui warisan. Ini yang harus kita luruskan ini, gitu loh. Sebetulnya harta yang paling nikmat adalah harta ada di keringat kita sendiri. Betul. Dan Tapi akibat dari mengambil harta milik orang lain, saudara pun walaupun, ini menjadi malapetaka, harta yang kita miliki habis semua. Banyak kenyataan itu ya. Jadi nilai setitik rusak susu sebelahnya, demikian maksudnya diartikannya. Itu ayatnya jelas, surat An-Nisa ayat 14. baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dan juga atas jawaban-jawabannya, dan kita sudah di penghujung Mutiara Pagi, mungkin bisa disampaikan kesimpulan sekaligus mungkin bisa memandu untuk doa pagi hari ini, Pak Ustadz, silakan. Oke, terima kasih Mas Angga dan seluruh pendengar setia di mana berada. Mari kita bersama-sama untuk menyadari bahwa harta ini ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sebelum kita meninggalnya, kita harus introspeksi diri. Jangan sampai harta yang kita dapatkan tidak sesuai dengan syar'i. Jangan sampai menjadi benalu dan nila. Ini kita harapan kita semua. Mari kita bersama berdoa. Doa tiap hari, tiap saat kita doa, tidak bosan-bosannya membaca kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan hidup di dunia ini kita berkah, bahagia, selamat. Ya Allah, mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua selamat dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi, dan saya ingin menyapa juga untuk Pak Abdurrahman yang pertanyaannya masuk di menit ke 55, jadi sayang sekali tidak bisa saya bacakan dan juga tidak bisa dijawab oleh Pak Ustadz Nasuha. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Nasuha untuk penyampaiannya, pemaparannya pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dengan tema nilai titik rusak susu sebelanga bersama Ustadz Nasuha Fakih, SAG MESY, selaku penyuluh agama Bimas Islam Kementerian Agama Kota Cirebon dan sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Akhirnya saya Angga Prasetya untuk Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.